Karena kita organik, sudah pasti kita tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Kemudian untuk penjualan, kita pengiriman ini adalah ngirim raw material. Jadi kita tidak ada packing yang pakai plastik, itu akan menjadi limbah tentunya gitu ya. Kita mencoba untuk sayuran itu dengan akar gitu, sehingga dia lebih segar. Karena ini penyakit organik ya, tandanya organik ya. Tandanya organik. Sebab enggak ini dipakai ini obat-obat dari kimia. Ya, saya bikin obat-obatan dari daun-daunan, dari daun itu kacang babi sama bawang putih sama serai wangi itu saya digiling gitu, di blender, baru saya bisa dipakai obat-obatan, menghindarinnya gitu aja. Ini dulu lahannya bukan organik, tanam cabai, tomat, sekarang diganti lagi sama organik. Sekarang lagi ditanamin kangkung, bayam, selada, keriting hijau, kol, sama ini pakcoy, cesim. Ya dulu kan pakai itu dulu pakai pupuk kimia. Sekarang kan diolah dulu, didiemin dulu lama sih. Sekitar 2 tahunan tadi didiemin dulu, baru diolah lagi. Kalau organik gak beban pupuk kimia, obat dari toko-toko. Kalau ini enggak, cuman itu doang, pupuk kandang. Kalau pakai ini kimia ada keras-keras tanahnya. Kalau pakai organik, pupuknya kan cuman ini doang, cuman serbuk sama pupuk kandang, lebih gemuk gitu tanahnya. Kalau pakai kimia ada keras. Kayak segini ya? Masuk Pak. Hah? Masuk. Masuk tapi potongnya banyak. Iya banyak. Hah? Terus yang ini, yang masih muda
Udah ini juga, kena juga. Untuk pertanian organik kami sudah menjalankan kurang lebih 2 tahun. Kita kurang lebih 2 tahun, yang dulunya memang kita ada juga sayuran, tapi itu masih yang konvensional. Kemudian kita beralih ke organik karena kita melihat bahwa dengan konvensional artinya masih menggunakan pupuk kimia, kemudian ada pestisida, itu untuk pertama dari sisi lingkungan ya, untuk tanahnya sendiri makin lama memang itu makin tidak subur gitu ya. Kemudian untuk kesehatan juga karena sayuran yang konvensional itu otomatis pasti menggunakan pestisida kalau ada hama dan lain-lain. Nah, tentunya itu juga untuk kesehatan karena itu dimakan gitu ya. Itu kita rasa juga kurang baik ya. Kita memang kalau kebun salam ini mulainya dari usaha jamur, jamur tiram tepatnya. Kita mulai itu dari tahun 2007. 2007 sampai sekarang. Nah, kemudian karena kita melihat bahwa pertanian ini kan luas ya, kita masih bisa kembangkan lagi kepada sayuran, dan sayuran ini akhirnya kita juga mengembangkan lagi ke arah khususnya pertanian dari sayuran organik. Oh, ini adalah buangan log jamur, buangan log jamur. Jadi ini adalah dari pembuangan daripada log yang sudah selesai masa produksinya sehingga tidak produktif lagi, harus diganti. Nah, pembuangannya adalah di sini kita jadikan pupuk nantinya. Sedangkan plastiknya akan kita dikumpulin, kita kasih ke recycle. Terus kalau dia punya serbuk itu dipakai buat kompos ke tanaman. Yang kita kembangkan jamur ini adalah jamur tiram. Nah, jamur ini punya masa periode, dia punya produktivitas. Dari mulai dia masuk untuk di growing itu artinya siap panen, sampai selesai itu adalah paling lama 4 bulan. Nah, dari jamur ini, media tanam jamur ini namanya log, yang isinya adalah serbuk gergaji dan lain-lain, dedak dan lain-lain. Nah, ini kalau sudah habis masa produksinya, sudah tidak produktif lagi, itu otomatis dibuang. Nah, dibuang ini tentunya jadi limbah. Di situ ada limbah plastik tempat lognya, dan limbah serbuk medianya ini, serbuk, dedak dan lain-lain. Nah, untuk serbuknya ini bisa kita manfaatkan sebagai kompos dicampur dengan untuk pupuk ya, dikompos dengan pupuk kandang gitu. Dan kita manfaatkan untuk di pertanian organik sini.
Ini serbuknya bekas ini jamur, bekas jamur. Serbuk buat campuran ini pupuk, buat pupuk organik. Ntar di pakai itu pakai kotoran-kotoran ayam dicampur sama ini sama pupuk. Ntar plastiknya ada yang ngambil orang-orang lain gitu, misalnya orang luar. Ya ini mau dicampur buat kompos, pupuk ini sama serbuk. Kotoran ayam buat komposan sama serbuk ini. Ya, memang untuk setiap setelah habis masa panen, kita gunakan pupuk kandang gitu. Jadi walaupun pada saat kita masih konvensional pun kita tetap pakai pupuk kandang, cuman kita tambahkan lagi pupuk kimia. Nah, kalau yang sekarang setiap habis panen kita hanya menggunakan pupuk kandang saja gitu, yang sudah kita kompos ya. Setelah dicampur pupuk kandang sama serbuk, setelah 3 bulan baru bisa digunakan. Nah, ya itu udah ada 3 bulan, udah dicampur baru bisa digunakan. Mulai beralih karena juga di sini bahan-bahannya banyak ya untuk bahan dasar untuk pupuk organik itu banyak gitu ya. Kita gunakan pupuk ayam, terus pupuk kambing itu banyak tersedia di sini gitu. Dan itu lebih bagus untuk tanahnya juga makin lama makin lebih subur ya dibandingkan sebelumnya kita pakai pupuk kimia gitu ya. Sekarang tanahnya itu lebih halus ya, lebih lebih gembur lah gitu, tidak keras gitu. Dengan pertanian organik ini yang menyehatkan badan kita sebagai konsumen dari sayuran tersebut, dan untuk lingkungan juga menjadi lebih sehat gitu.
Untuk kebun salam sendiri, kalau bicara organiknya artinya memang kita menggunakan air yang langsung dari sumber mata air. Artinya tidak tercemar dari, kalau kita gunakan air yang dari saluran, mungkin di atasnya sudah ada yang menggunakan pertanian tidak organik, sehingga mungkin udah ada tercemar. Walaupun itu masih bisa diatasi dengan membuat filter dan lain-lain. Tapi kalau di kebun salam kita memang kebetulan punya mata air yang kita pakai untuk pertanian di sini, seperti itu. Karena kita organik, sudah pasti kita tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Kemudian untuk penjualan, kita pengiriman ini adalah ngirim raw material. Jadi kita tidak ada packing yang pakai plastik, yang tentunya juga itu akan menjadi limbah tentunya gitu ya. Ya, di sini adalah tempat proses daripada sortir dari sayuran ya. Jadi sayuran sudah dipanen, dibersihkan, kemudian di sini kita sortir dan untuk kita timbang gitu. Untuk kita timbang agar tahu berapa hasilnya gitu kan. Nah, yang kita panen saat ini adalah yang ada pada minggu ini gitu. Jadi kita di sini mungkin hari ini ada sekitar 10 macam jenis gitu. Dari sekitar 19 jenis sayuran yang kita tanam. Nah, kenapa nggak semuanya kita panen tiap minggu? Karena masing-masing sayuran itu beda-beda dan tergantung pada kondisi cuaca juga gitu kan. Mungkin ada yang gagal panen sehingga tidak bisa dipanen, seperti itu. Untuk proses delivery ke customer kita tuh menggunakan box, sehingga tidak ada packaging plastik. Jadi kita kirim dalam box-box yang bisa dilihat. Nah, nanti setelah kita kirim, box itu akan kembali lagi untuk pengiriman berikutnya. Gitu. Kebetulan kita pernah ikut event di Navakara untuk launchingnya. Kita di sana menjual sayuran-sayuran segar ya. Di sana juga kita menjualnya tanpa kemasan gitu. Memang ada kendalanya, artinya dengan tanpa kemasan ini kadang-kadang sayuran itu lebih cepat layu ya, karena kelembapannya berkurang ya. Sedangkan kalau dikemas itu kan dia masih dalam plastik yang kelembapannya cukup terjaga. Ya, untuk mengatasinya kita mencoba untuk sayuran itu dengan akar gitu, sehingga dia lebih segar. Kemudian untuk menjaga kelembapannya ya kita berusaha untuk
menyemprotnya lah dengan air supaya dia tetap segar gitu. Handling daripada sayur ini memang kalau tanpa kemasan itu harus dipikirkan bagaimana caranya supaya dia agak tetap segar gitu ya, terutama sayur-sayuran seperti bayam, kangkung itu memang kalau di tanpa packaging tuh agak lebih cepat layu dia karena kelembapannya tidak terjaga gitu. Nah, harus dipikirkan bagaimana caranya handling dari kebun sampai di pelanggan itu seperti apa gitu kan. Di sini kita menjualnya, kita pakai akar dan ada airnya di dalam. Karena di sini kita nggak pakai kemasan, jadi kita menjaga dari kelembapannya, kita akarnya dari ini, karena kita panennya ini kan dengan akar ya, jadi kita lakukan penyiraman di akarnya gitu supaya menjaga kelembapannya supaya sayuran tetap segar. Kita lakukan penyiraman dengan pekabutan lah ya istilahnya supaya sayurannya itu dijaga tetap segar gitu. Itu salah satu caranya untuk menjaga sayuran tetap segar. Tentu kita akan coba itu menjadi ciri khas kita ya. Dalam setiap bazar atau penjualan kita akan menjual secara sayuran segar tanpa kemasan. Ya harapan kita karena kita dari pelaku pertanian organik adalah nantinya semua sayuran, tanaman itu sudah organik semua. Untuk harapan ke depannya juga untuk kemasan mungkin perlu diperhatikan lagi solusinya gimana kemasan itu supaya karena ini sudah sayuran sudah organik, kemasannya mungkin juga harus yang ramah lingkungan seperti itu. Biar lingkungan terus terjaga.